Inilah tupung jak takung atau peci dari pelepah pinang buatan tangan Robianto dan istrinya Romjana, warga Pokon Jaya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Peci dari pelepah pinang ini baru pertama kali diproduksi di Provinsi Lampung dan baru ada 2 di Indonesia. Berawal dari usaha dagang tembakau yang bangkrut akibat pandemi COVID-19, Robi mulai bangkit dengan beralih membuat kerajinan peci dari pelepah pinang. Pelepah pinang yang biasanya dibuang, diubah menjadi barang yang menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Proses pembuatannya tak terlalu sulit. Awalnya, pelepah pinang dikuliti atau dikupas terlebih dahulu untuk mengambil bagian dalam yang halus. Tujuannya agar pelepah mudah dibentuk melingkar seperti pola pada peci. Proses selanjutnya adalah pembuatan motif dengan bantuan alat cetak atau patrun. Produksi peci pelepah pinang ini masih dikerjakan Robi dan istrinya secara manual dengan alat-alat tradisional. Kerajinan membuat peci mulai digeluti Robi sejak pertengahan tahun 2019 silam. Karena ketekunan dan keuletannya untuk terus berinovasi, peci ini kemudian diproduksi massal sejak 6 Desember 2020 setelah banyak orang mengunggah dan memesan melalui media sosial. Saat ini toko pembuatannya sudah memiliki beragam model, mulai dari natural, motif celugam khas Lampung Barat, motif tapis khas Lampung, dan twister. Jika sudah terbentuk pola, kemudian proses selanjutnya adalah penyayatan menggunakan karter pada motif yang sudah dibentuk menggunakan patrun. Ini dia bentuknya teman-teman setelah disayat. Tak hanya memproduksi peci dari pelepah pinang saja, Robi mulai berinovasi, berkreasi mengkombinasikan bambu dengan pelepah pinang atau bunang. Dan kreasi ini ternyata baru diproduksi satu-satunya di Indonesia. Proses selanjutnya adalah membuat lingkaran tupung sesuai dengan ukuran. Terlihat sudah terbentuk mirip peci. Setelah itu, pemasangan atap tupung. Pemasangan atap ini juga harus dilem supaya kuat. Nah, ini jadinya teman-teman, sudah terlihat bentuk tupungnya ya.
Setelah pecinya jadi, proses selanjutnya adalah finishing. Dengan mengecat peci menggunakan clear kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 jam. Proses finishing ini dilakukan supaya tepung terlihat mengkilap dan lebih tahan air. Harga yang disuguhkan pun beragam, mulai dari 60.000, 70.000, dan 80.000 untuk 1 unit tepung dengan omset kotor mencapai 8 hingga 10 juta per bulan. Robi mengatakan saat ini pemasaran produknya sudah menjamah hampir ke seluruh wilayah Lampung dan sudah mulai masuk ke pasar nasional seperti Magelang, Mojokerto, dan Pematang Siantar. Pak Robi, bisa dijelasin nggak Pak, latar belakangnya Pak bisa membuat kreasi seperti itu, apa sih ceritanya? Awalnya memang kita itu kan dari pedagang keliling, dagang bako ya, dagang tembakau ke toko-toko. Nah sejak awal 2019 terjadi pandemi, ya pasokan dari sana agak susah, ya kita akhirnya jadi pengangguran lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah pada saat kita susah untuk kemana-mana ya lockdown segala macam gitu kan, kita lebih banyak ke kebun. Kita ke kebun, nah di situ kita melihat banyak pelepah pinang ini berserakan dari jalan mau ke kebun, ya di kebun kita sendiri. Dan saya melihat di pelepah pinang ini ada satu keunikan. Ya kalau kita lihat baru yang jatuh itu kan bersih, putih, terang gitu. Artinya bahwa pelepah pinang ini bisa diberdayakan. Nah kemudian saya coba lihat di Google seperti apa pelepah pinang ini dimanfaatkan, belum ada. Makan yang ada di yang lain-lain ya. Nah tetapi setelah saya pelajari, kalaupun pelepah pinang ini berdayakan tentunya bisa. Nah saya sempat sama istri tanya, ini pelepah pinang kata saya bisa kita berdayakan. Ya, dia bilang di sini hanya dibuat bungkus nasi. Saya berpikir kalau pelepah pinang ini bisa dibuat bungkus nasi, berarti sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Bisa punya nilai jual ya? Karena nasi itu kan bagus untuk dimakan, dan ini ada keunikan tersendiri. Apalagi yang selain polos kan di pelepah pinang ini ada yang memang ada gambar-gambar yang terbentuk secara alami. Natural ya? Nah natural, secara murni seperti ini. Ini kan gambar-gambar yang saya perhatikan unik. Dari situ saya mencoba apapun yang akan saya olah dari pelepah pinang ini, insya Allah bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Kok bisa larinya ke pembuatan peci ini? Ketika kita search di Google kan biasanya pelepah gitu kan, pelepah pinang. Nah yang nongol kayak ada pelepah kelapa atau pelepah pisang, itu dibuat kerjaan peci. Nah saya berpikir pelepah pinang pun ini bisa dibuat peci. Nah akhirnya saya coba. Awal-awal saya coba, pernah saya coba seperti ini. Nah ini sebenarnya belum terpikir saya untuk dijadikan suatu usaha. Jadi saya hanya berpikir hobi, bahwa ini kayaknya bisa kita garap untuk kehobian ya. Nah, saya buatlah jenis seperti ini. Waktu itu yang filosofi yang terbersih dari saya ingin buat sesuatu yang beda. Peci itu peci yang berbeda. Nah peci seperti ini adalah beda dari yang lain dari bentuknya. Waktu itu saya buat ini peci sempat terbersih peci 21 ya. Iya. Makanya sekarang pun tetap kita buat branding kita dari Pinang 21 Lambaran. Itu sebenarnya filosofi dari sini. Peci 21 ini dua model, artinya bisa depan bisa belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah ini akan kita brandingkan di tahun 2021. Ya alhamdulillah benar, ternyata di 2021 ini agak booming gitu kan, peci pelepah pinang. Nah jadi ini 21 ini untuk santai dia bisa depan, kalau mau formal dia depan. Nah, tetapi untuk kearifan lokal dan adat istiadat kita di sini, kalau dia ini biasanya untuk raja-raja. Makanya akhirnya ini nggak begitu saya produksi banyak, kecuali ada pesanan untuk orang-orang di luar daerah kita gitu kan. Nah lebih fokus saya ke model rata gini sekarang, jadi atapnya rata gitu maaf. Ya itu seperti itu. Nah jadi kalau awalnya peci 21 ini. Jadi udah berapa lama Bang Robi menekuni kegiatan ini? Dari pertengahan 2019 sejak pandemi. Nah jadi ketika pandemi itu tadi, yaitu baru terbesit kita tekun. Nah pernah setelah saya buat seperti ini, saya sekedar awalnya untuk hobi, ternyata pas pernah saya pakai acara nayuh ya, kalau kata orang di kampung kita ini aja, nah banyak yang tertarik. Wah ini unik gitu, bagus gitu untuk dibuat. Nah dari situ saya terbesit sama istri, coba kita kembangkan lagi.
akhirnya ya semakin berkembang, semakin banyak masukan dari kawan-kawan pelanggan kita juga, ya terbentuklah pola-pola seperti ini ya. Sudah berapa model yang bisa diciptain, Bang? Sampai hari ini kita ada 7 model ya, 7 motif. Yang pertama natural itu artinya seperti ini. Natural ini tidak banyak kreasi apa-apa, tapi memang di sini sudah terbentuk gambar alami. Nah, ini di sinilah kelebihannya pelepah Pinang dibanding pelepah yang lain. Kalau pelepah yang lain cuma warnanya polos saja ya. Kalau pelepah Pinang ini dibentuk alaminya terbentuk kuning. Berbeda-beda Ya, kayak ada gambar gunung, kayak lukisan, ini memang alami. Nah, ini namanya natural. Kemudian saya kembangkan lagi ke motif-motif mengangkat kearifan lokal seperti celugam dan tapis. Tapis ini khas Lampung, celugam itu khas Lampung Barat. Tapi ini lagi habis yang ada kombinasinya. Nah, ini kombinasi tapis sama celugam. Jadi ini kayak tapis. Dan di sini kita masukkan unsur celugamnya. Kemudian kita kembangkan lagi ke motif twister ya. Ini seperti yang saya pakai, contoh seperti ini. Twister ini sebenarnya segmented ya, semua kalangan. Biasanya anak muda juga suka, orang-orang tua, karena ini ya twister lah ya, model twister kalau saya bilang. Tapi kalau untuk kayak model gerimpik ya? Ya, jadi kalau untuk model twister ini, untuk atapnya saya buat apa namanya itu? Anyaman supaya dia lebih elastis. Dan terakhir kemarin saya kreasikan lagi, setelah waktu itu kita ada pelatihan di pelatihan kerajinan bambu ya, sama yang diadakan oleh Diskoperindak Lampung Barat. Nah, saya terinspirasi lagi bahwa pelepah Pinang ini bisa dikombinasikan dengan bambu. Nah, jadilah ini namanya saya kasih branding Bunang Bambu Pelepah Pinang. Nah, ya insya Allah kalau di set di Google kayaknya satu-satunya di Indonesia lah Bunang ini ya. Kalau bambu ya biasa, pelepah juga biasa. Nah, ini bambu dan pelepah Pinang, kombinasi bambu pelepah Pinang baru ada di Pondok Kreasi Pelepah Pinang Lampung Barat gitu. Kalau pemasaran kita dengan kemana aja Bang Robi? Pemasaran kita sampai sejauh ini untuk luar Bandar Lampung kita udah sering ke pesisir barat ya, kabupaten sekitar itu Kota Bumi. Kalau untuk luar Lampung kita terakhir kemarin ke Mojokerto ya. Sebelumnya ke Magelang dan Pematang Siantar. Nah, jadi kalau untuk keluar provinsi kita ke Pematang Siantar. Artinya sudah mulai tersebar juga ya? Sudah mulai tersebar ya? Secara nasional. Ya. Seperti itu untuk pemasarannya. Kalau lokal ya alhamdulillah hampir merata. Untuk di wilayah. Untuk omset sendiri Bang? Kalau omset rata-rata kita baru 100-an ya, 100 sampai 200 per bulan. Per bulannya kalau kita ambil rata-rata, karena ya fluktuatif ya, kadang ada peningkatan yang signifikan ya, kemarin mau puasa lumayan banyak gitu kan. Dari model-model yang Abang ciptakan ini harganya berkisaran berapa nih? Nah, untuk harga kalau dia motif ini natural ya, yang saya bilang tadi tidak ada begitu banyak kreasi, tapi kita ambil dari motif yang alami. Ini untuk harga eceran 60.000. Sampai yang termahal, kemudian yang motif twister dan yang lain-lain ini 70.000, dan yang paling tinggi ya yang inovasi terakhir, karena ini ya ada keunikan sendiri, kombinasi bambu dan pelepah Pinang Bunang, ini 80.000. Nah, ini yang paling tinggi harganya, jadi antara 60-70 untuk twister dan tapis dan. Artinya kalau tadi omset kita per bulan rata-rata di angka 8-10 juta. Iya, omset kotornya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Robi, kendala kita apa sih dalam memproduksi ini? Untuk kendala kita yang pertama SDM ya pastinya, manpower. Karena saya mengerjakan ini baru berdua istri, karena kita terkendala modal pastinya. Ketika kita mau rekrut manpower, karyawan, pastinya kita harus siapkan saving dana untuk penggajian supaya produksi kita lancar. Jadi kita tidak berharap jual dulu baru bisa kita gaji karyawan. Jadi harapannya kita kalau memang ada modal yang udah mencukupi, kita bisa merekrut, memberdayakan lebih luas masyarakat sekitar, kita akan bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua dari peralatan dan perlengkapan kita ya itu tadi masih sangat sederhana sekali. Manual semua ya? Manual semua ya, hanya palu, gunting, cutter, ya alat ukur. Yang mestinya bila ditopang dengan alat-alat yang lebih canggih ya akan lebih cepat lagi, akan lebih meningkat kuantitas dan kualitas, kayak misalnya ya seperti saya sebutkan mesin jahit untuk kita buat dalamannya, mesin dari pihak pemerintah sendiri sudah melirik kita.
Kalau sejauh ini dari Disperindak sih, Disperindak itu ya selalu kunjungan sini memberikan saran masukan, tapi ya tinggal eksekusi aja. Terakhir kemarin mereka mau bantu peralatan mesin jahit sih katanya. Baru itu, kalau yang lain-lain ya belum ada. Tapi ya sementara respon moral aja. Ya kalau harapan besar abang sendiri untuk kreasi ini bisa ya, apa mimpinya mau kemana gitu loh. Siap, betul. Kalau saya punya harapan dan cita-cita dengan kreasi pelepah pinang ini, benar-benar ini menjadi satu perhatian serius ya dari pemerintah, karena ini adalah satu peluang pemerintah untuk sebagai alternatif menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya paling tidak di lingkungan kita, dari desa kita dulu, kemudian mungkin secara kecamatan, dan mungkin bisa skala kabupaten kalau memang benar-benar serius. Karena walaupun memang masyarakat kita ini khususnya di Lampung Barat memang sudah terkenal dengan sentra perkebunan kopi dan sayuran, tetap kita butuhkan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya seperti ini. Nah, itu seperti itu, Pak. Robi berharap usahanya dapat berkembang sehingga ia bisa membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak muda dan ibu rumah tangga di desanya. Dirinya juga bermimpi bisa menjadikan peci berbahan pelepah pinang ini sebagai ikon oleh-oleh dari Lampung Barat dan Provinsi Lampung. Dari Lampung Barat, Ferry dan Eki, Sabure TV melaporkan.